Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada hampir di penghujung Ramadan. Tinggal menghitung hari. Hari ini Minggu, Senin dan Selasa. Jadi rasanya seperti baru kemarin kita menunaikan ibadah Ramadan, dan kita hari ini insya Allah mudah-mudahan Allah bisa, atau permohonan kita dikabulkan oleh Allah, bisa menyempurnakan Ramadan dengan baik dan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, kita lanjut kajian kita pagi ini, yaitu surat Al-Mujadilah ayat ke-14 sekarang. Ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiba Allahu 'alaihim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Shadaqallahu al-'azim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menyerahkan kepemimpinan atau telah memberikan kepercayaan, persahabatan kepada satu kaum yang Allah murkai atas mereka? Ma'hum minkum wala minhum, mereka itu bukan dari golonganmu dan bukan pula dari golongan mereka. Yahlifuna 'ala Allahi al-kadhib, dan mereka bersumpah ya, dengan dusta. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ayat ini berbicara tentang orang munafik ya. Bapak dan Ibu, orang munafik itu dalam Al-Quran banyak disebutkan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu kriteria munafik itu lebih banyak dibandingkan kriteria orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang Islam itu atau orang yang beriman itu di dalam surat Al-Baqarah itu hanya dibicarakan 6 ayat. Sementara orang-orang kafir itu dibicarakan hanya dalam 2 ayat. Tapi selebihnya sampai ayat 21 Allah mempresentasikan kriteria orang-orang munafik. Dalam terminologi Islam itu kita temukan ada istilah mukmin, kafir, fasik, munafik. Itu yang harus kita tahu. Mukmin tentu saja orang yang beriman kepada Allah, yang mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu esa. Kafir orang yang menolak ajaran Allah, tidak beriman terhadap ajaran Allah. Dan fasik adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tapi gemar melakukan dosa, itu namanya fasik. Orang munafik yu'minuna biqaulihim atau bilisanihim wa yukadzibuna biimanihim. Mereka itu, orang munafik itu disebut atau didefinisikan oleh para ulama itu orang yang beriman kepada Allah di lisannya
tetapi mendustakan kebenaran di dalam hatinya. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu hatinya tidak percaya, tapi lidahnya mengatakan percaya. Itu kita bisa lihat misalkan tergambar di dalam surat Al-Baqarah ya. Wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Atau ada ayat sebelumnya itu, ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Nah ini kemudian Al-Quran menyatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau ketemu orang yang beriman, mereka bilang kami juga beriman. Tapi ketika mereka kembali ke komunitasnya, ke kelompoknya, mereka bilang ya kita cuma ngeledek aja. Nah itu yang munafik. Sehingga kemudian dalam pernyataan Nabi ada tuh tanda-tanda orang munafik itu. Ya tanda-tandanya, tapi belum jadi munafik, tanda-tandanya ada. Tuh. Apa tanda-tandanya? Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong suka ngebohong. Nah itu. Jadi ngomongnya nggak pernah dipercaya. Itu tanda-tanda, tapi belum jadi munafik. Baru tanda-tandanya. Kan ada, maksudnya gini, ada orang yang beriman, rajin sholatnya, baca Qurannya rajin, ke masjidnya rajin, tapi membual melulu. Nah itu ya. Membual, ngomongnya ya nggak pernah nggak pernah bisa dipercaya orang. Idza hadatsa wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Dititipi kepercayaan, nggak pernah tuh dijalankan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka diingkari. Jadi dikasih amanah dia berkhianat. Kan banyak tuh dikasih amanah berkhianat. Padahal dia janji kemudian berkhianat. Apa dititipi amanah berkhianat? Ya, kalau ngomong juga dia lebih berdusta. Kalau dia berjanji juga diingkari. Ini tanda ya. Dan itu bisa saja terjadi pada kita. Tapi Bapak dan Ibu ada toleransi hukum namanya ngebohong ya, ngebohong. Walaupun itu sudah tidak dibenarkan. Ngebohong untuk kebaikan. Ngebohong untuk kebaikan masih ada toleransi hukum. Ngebohong untuk kebaikan itu pertama ngebohong untuk mencari keadilan. Yang kedua diantaranya ngebohong untuk mencari kemaslahatan. Gitu. Itu dibolehkan. Ini masih bisa ditolerir dalam hukum. Ngebohong untuk mencari kemaslahatan itu yang banyak ya, cerita tentang permusuhan dua orang yang kemudian kita di situ berbicara tentang kebaikan, lalu kemudian mereka bisa akur itu kemaslahatan. Kemudian kita juga ngebohong untuk sesuatu yang bermanfaat, itu juga masih bisa dibenarkan, walaupun sebenarnya esensi ngebohong itu ya tidak boleh. Bapak dan Ibu, nah ini Al-Quran pada ayat ini bercerita tentang orang munafik. Orang munafik itu termasuk golongan yang tidak menyukai dakwah Nabi, bahkan sangat benci sama Nabi. Orang munafik itu tidak suka pada kebenaran, kira-kira gitu. Tidak suka pada kebenaran. Dan mereka dalam ayat ini ditunjukkan, digambarkan oleh Al-Quran bekerja sama dengan orang Yahudi.
Kita tahu masyarakat Yahudi itu di Madinah merupakan masyarakat dominan, ya, masyarakat yang dominan lah, baik itu dari aspek keunggulan di sektor ekonomi, ya, mereka para pedagang itu, kemudian di sektor politik, di sektor populasi jumlah penduduk itu lebih banyak dibandingkan orang Nasrani. Orang Nasrani hampir sedikit sekali diceritakan dalam Al-Quran. Orang Nasrani itu tidak begitu banyak dimuat di dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran juga menjelaskan kriterianya sama dengan orang Yahudi, ya, gitu. Maka kemudian Al-Quran menyebut Ahlul Kitab terhadap dua agama ini. Ahlul Kitab itu ahli kitab, ya. Kenapa disebut Ahlul Kitab? Karena mereka sama-sama agama Semitik. Agama Semitik itu agama langit berdasarkan wahyu. Kitab mereka Taurat, Zabur yang diyakini oleh atau dijadikan sebagai standar hukum oleh orang Yahudi itu turun dari langit kepada nabi mereka Musa, ya, dan Daud tentunya. Kemudian Injil itu juga diturunkan dari langit gitu, melalui Jibril pada Nabi Isa dan Al-Quran. Makanya Islam, Kristen, Yahudi itu tiga agama besar di dunia yang merupakan garis agama Semitik di agama wahyu begitu. Selebihnya bukan agama wahyu, selebihnya disebut agama budaya. Agama budaya itu muncul dari pemikiran-pemikiran manusia yang kemudian dijadikan sebagai referensi oleh umat manusia dan kemudian muncul kitab. Nah, kitab, salah satu kitab yang tidak disebutkan dan tidak ada penyusunnya atau nama pencetusnya itu cuma hanya Hindu, ya. Hindu itu tidak punya nama pencetusnya. Siapa Hindu itu pencetusnya? Kalau Buddha itu kan ada, ya, Buddha, ada kitab Buddha, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, kemudian Taurat, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad. Tapi kalau selain itu, ya, hanya Hindu yang tidak punya tokoh, tidak disebutkan nama kita. Bapak dan Ibu, nah, orang-orang munafik ini itu kerjasama menyusun strategi dan menghembuskan kebencian terhadap umat Islam bersama orang-orang Yahudi. Jadi dari dulu Yahudi itu begitu, dan paling banyak dimuat di dalam Al-Quran itu Yahudi. Nakalnya tidak ampun sampai sekarang. Jadi tidak bisa tuh Yahudi itu mudah untuk diubah perilakunya. Jangankan terhadap bangsa lain di dunia ini, terhadap nabi mereka sendiri, wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. Itu nabi-nabi mereka dibunuh. Ya. Nabi Ilyas itu dibunuh itu sama mereka sendiri, dipotong. Jadi banyak mereka dibunuh, mereka membunuh nabinya sendiri. Itu Yahudi sampai sekarang. Apalagi kemudian mereka berkeyakinan bahwa orang Yahudi itu bangsa yang terbaik, dan itu juga dipresentasikan Al-Quran. Misalkan Al-Quran menyebut begini, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah, ya, ketika aku memberikan nikmat kepadamu dan aku menjadikan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kami utamakan kalian itu dari umat-umat di dunia ini. Ya. Apa kelebihannya? Kalau banyak tafsir mengatakan begini, umat Yahudi itu sejak Nabi Yakub mendeklarasikan aku Bani Israel, aku Israel, itu kan term
istilah Israel itu dideklarasikan oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf. Terus sampai ke generasi Isa itu Israel tuh. Nabi-nabinya ya. Dari mulai Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub bilang anak Israel. Aku ini Israel. Israel itu bahasa Suryani atau disebut bahasa Kanaan. Nah, apa maknanya Isra dan Il itu dua kata. Isra itu hamba, Il itu Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Jadi kalau diarahkan Abdullah, nah gitu kan? Abdullah, hamba Allah. Maknanya banyak. Jadi Abdullah kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab, Abdullah, hamba Allah. Israel dari bahasa Suryani lama yang kemudian ditranslate menjadi Israel, Abdullah itu hamba Allah. Nah, bagus nama ini. Keturunan dari Ishak itu Yakub, dari Yakub maksudnya keturunannya yang 12 anak itu salah satunya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf termasuk yang 12 itu terus sampai generasi Nabi Isa itu disebut Bani Israel. Bani artinya anak-anak atau keturunan Israel. Nah, nabi-nabinya orang yang soleh. Banyak orang-orang yang soleh yang dipresentasikan Al-Quran. Salah satunya kita tahu Luqmanul Hakim. Surat Luqman itu Bani Israel. Banyak orang-orang yang saleh di kalangan Bani Israel, tapi banyak pula Bani Israel, keturunan Israel yang memberontak terhadap nabinya, bahkan mereka membunuh. Gak gampang ngurusin Bani Israel, sehingga Al-Quran itu banyak bercerita tentang Bani Israel. Bandel itu yang kemudian mereka itu selalu berkhianat. Gak pernah mereka itu menepati janjinya kecuali ketika perjanjian itu sangat besar keuntungannya buat mereka. Kalau enggak bakalan perang terus sampai sekarang, sebagaimana kita tahu. Ya, walaupun tidak seluruhnya Bani Israel itu orang-orang yang tidak baik, masih banyak di Palestina sampai sekarang ini. Ya orang-orang yang baik di kalangan Bani Israel ya. Orang Palestina kan tidak seluruhnya jelek ya, karena di negara Palestina itu ada Muslim, ada Ahlul Kitab Yahudinya, ada Nasraninya. Zionismenya itu yang sekarang membombardir Gaza atau Palestina. Tapi yang jelas begitulah karakter Bani Israel. Dan ini ketika Al-Quran mempresentasikan, menggambarkan tentang wa anni fadhaltukum, kami berikan kelebihan di atas umat-umat di dunia ini. Itu kelebihannya satu di antaranya, semua garis Bani Israel itu lebih banyak nabi, dan banyak raja-raja. Termasuk dalam riwayat lain itu yang disebut dengan Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain yang dimuat di dalam surat Kahfi itu juga Bani Israel. Jadi banyak orang-orang hebat lah, ya, yang membuat tembok besar. Dzulqarnain itu kan menutup jalur jalur keluarnya iblis jin itu Bani Israel. Apa namanya? Dzulqarnain. Bikin dua gunung ini tembok besar banget, luar biasa. Dan itu teknologi saat itu sudah canggih. Memang hebat orang dulu itu. Teknologi yang sederhana mampu membuat dinding tembok yang dibuat dari baja. Dzulqarnain. Ya, itu yang cerita Ya'juj wa Ma'juj. Dalam Injil itu disebut Gog and Magog, gitu kan. Ya'juj wa Ma'juj. Itu yang sekarang masih berguna nih. Iblis ini yang nanti kalau tembok itu sudah bolong, dia keluar, itu akan yang disebut Dajjal. Nah itu yang nanti bakal keluar itu. Sekarang kan masih terpuruk, masih dirantai.
Bapak dan Ibu. Jadi kelebihannya di situ. Kelebihan lain apa? Mereka itu menguasai ekonomi dari dulu. Jadi Yahudi itu dari dulu memang menguasai ekonomi dunia dari dulu sampai sekarang. Coba kita benci sama Yahudi susah menepis kebencian untuk membuktikan bahwa kita benci sama Yahudi itu susah. Kita kan banyak itu produk-produk Yahudi yang tidak boleh kita pakai, tapi nyatanya kita pakai. Apa misalkan Google memang siapa? Google siapa? Yahudi. Facebook Yahudi juga. Apalagi Google. Banyak. Nggak tahu Instagram, IG, yang ini itu orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa kita tidak suka pada Yahudi lalu tidak menggunakan produk mereka? Ternyata kita umat Islam ini lebih banyak menggunakan produk mereka sekali. Apa itu? Oh banyak. Rumah setrok. Coba di mana coba? Emang itu produk-produk elektronik kayak HP dan sebagainya itu kan banyak juga. Dan itu susah. Kita baru hanya bisa membekot misalkan produk makanan, nggak bisa juga. Susah. Mungkin kita juga Panasonic nggak tahu juga ada kerjasama dengan Yahudi, begitu. Bisa aja kan bisnis ke situ. Jadi memang susah juga. Ya. Atau maaf ya, mungkin produk di Indonesia banyak. Saya maaf kalau Panasonic misalkan apakah ada kerjasama dengan saya, Unilever atau itu kan banyak gitu. Kan bahasanya kan kita membekot semua produk dan afiliasi selain kan gitu. Tapi susah nggak bisa. Dan itu sebenarnya tidak pernah diajarkan itu dalam Islam itu. Dulu kita juga sama. Di zaman Nabi kita belanja dengan orang Yahudi kan ahli dagang, jadi dagang dengan mereka. Ya, kan? Kemudian bahkan di zaman Umar itu kepala pasar itu orang Yahudi, perempuan lagi dan ahli ekonomi. Jadi susah, kita nggak bisa tuh menangkal menghindar dari produk mereka, susah. Ternyata kita orang yang paling banyak menggunakan Google produk itu, jadi nggak bisa tiba-tiba jangan YouTube segala yang kita pakai ya. Susah untuk menghindari itu, dan memang tidak dilarang sepanjang manfaatnya ada gitu. Ya, bayangkan Google itu orang terkaya di dunia, sumber dananya bukan main. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan ya, bahwa pantas kalau kemudian orang-orang munafik itu ya bekerja sama untuk menggulingkan Islam dari dulu. Jadi cerita untuk menggulingkan Islam itu dari dulu, bukan hanya cerita sekarang. Jadi kalau misalkan Israel sekarang tidak suka Gaza, tidak suka orang-orang Palestina, dari dulu memang begitu. Nggak ada. Ya. Kita hanya bisa berdoa. Hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semua persoalan di dunia ini menjadi aman, nyaman, damai, gitu, sejahtera. Ya. Dan kedua, kita tetap harus punya komitmen berkeyakinan pada kebenaran. Ya, jangan kemudian terombang-ambing iman kita sehingga muzadzabina baina dzalik, kita ragu akhirnya ini apa itu yang benar, ini apa itu yang benar, apa ini itu muzadzabina baina dzalik. Jadi ragu, kita bikin ragu sendiri. Ya, itu persoalan-persoalan yang dimuat di dalam Al-Quran ketika Al-Quran menjelaskan bagaimana sih perilaku orang-orang munafik itu yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi masyarakat manusia sejak Al-Quran diturunkan menginformasikan kepada kita
bahwa orang-orang yang munafik, yang alergi terhadap kebenaran itu pasti kerjasama dengan Yahudi. Sampai sekarang, ya, pasti kerjasama dengan Yahudi. Di mana saja kekuatan Yahudi itu walaupun kecil, dia kuat ternyata. Dan dari dulu, ya, termasuk ya Saudi sendiri kan masih kerjasama. Mesir emang tidak kerjasama dengan, ya semua kerjasama pasti. Baik itu Yahudi, ya Yahudi dalam tanda kutip, artinya Yahudi mungkin yang punya dana, punya kekuasaan, punya hubungan politik dan sebagainya pasti ya. Karena negara mereka juga masing-masing pengen selamat juga, termasuk Indonesia ya. Jadi dipikir-pikir kayaknya dulu Gus Dur benar juga membuka link dengan Israel ya. Ada benarnya juga ya. Kan sampai dilarang dulu, kenapa Gus hubungan dengan Israel, Zionis gitu kan. Lalu apa salahnya kata Gus Dur? Masa dengan komunis Cina boleh dengan Israel? Jadi mungkin ada benarnya begitu. Bapak dan Ibu, jadi Al-Quran mengatakan ma'hum minhum wala minhum. Itu bukan orang Yahudi. Orang munafik itu bukan orang Yahudi, juga bukan orang yang beriman. Wa yahlifuna 'ala Allahil kadzib wa yahlifuna 'alal kadzib, dan mereka itu bersumpah atas nama agama tapi dusta ya. Jadi kalau ketemu orang muslim, saya orang muslim, tapi sebenarnya hati mereka menolak. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu bahwa itu dusta, tahu itu ya cuma untuk melecehkan saja. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang-orang munafik walaupun sifat-sifatnya ya. Insyaallah jangan sampailah kalau kita punya janji ya, janjilah yang benar, bilang insyaallah ya, insyaallah saya akan hadir, insyaallah saya akan gini itu janji. Kemudian kalau kita diamanahi, takutlah kita bahwa itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ini kita nih, saya diamanahi kepercayaan oleh jamaah, bapak-bapak dipercaya, dikasih amanah kepercayaan oleh keluarga, yang RT dikasih kepercayaan oleh masyarakat, dan seterusnya. Itu jabatan-jabatan yang kemudian Allah akan minta pertanggungjawaban. Saya dikasih amanah oleh jamaah, bisa nggak nih bawa amanah? Benar nggak nih ketika ngajarin kebenaran pada teman-teman, pada jamaah, ucapan dan tindakan saya sama nggak? Kalau saya mengucapkan kebenaran lalu tindakan saya tidak sama dengan ucapan itu, berarti saya sudah berkhianat pada jamaah. Nggak bisa dikasih contoh, nggak bisa dijadikan contoh ya. Dan maka perlu tuh watawassaw bis-sabri watawassaw bil haqq. Bapak perlu menasihati saya, mengingatkan saya, karena tidak selalu staf itu benar, kadang keliru dan boleh jadi banyak keliru, maka ditegur. Jangan sungkan tuh menegur saya. Saya malu sama Ustaz, mau selalu takut gitu. Enggak, justru itu yang keliru. Kalau Bapak dan Ibu tidak menegur saya ketika saya melakukan kesalahan, maka akan muncul kesalahan berikutnya. Karena tidak itu yang dosa siapa? Bapak dan Ibu. Jadi tegur saya kalau melihat saya salah. Tegur saya kalau tindakan saya salah. Tegur saya kalau sikap saya salah. Pokoknya tegur. Jangan bosan menegur. Jangan bosan menegur. Jangan sungkan menegur. Jangan kemudian enggan menegur. Dan punya kewajiban untuk itu. Juga kita sama-sama menegur. Maka bahasa Quran itu kan wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak hanya cukup iman dan beramal saleh, karena ketika ada orang yang melakukan amal saleh boleh jadi ada kekeliruan. Maka muncul di dalam surat Al-Asr itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Boleh jadi ada orang yang melakukan kebaikan maksudnya tapi keliru, maka harus dinasihati ya, diluruskan yang benar ini benar gitu. Yang kemudian keliru dinasihati. Jangan marah tuh kalau ada orang yang ngasih saran.